Halo, balik lagi sama gua masih di channel gua juga. Oke, seperti biasa setelah video sebelumnya unboxing ya sama review tipis-tipis, kali ini gua akan mengupdate review helm yang sudah gua review kemarin, yaitu helmnya ini yang sekarang gue pakai. Ini adalah MT Helmets yang Jarama. Jadi setelah kurang lebih seminggu lah ya gue pakai, ya nggak nyampe seminggu, mungkin pas gue rekam ini 6 hari kayaknya. Tapi ya lumayan, gue pakai ini hampir setiap hari. Jadi udah mulai kelihatan kekurangan dan kelebihan dari helm ini udah bisa gue rasain gitu ya. Nah langsung aja kita bicara dari segi kelebihannya dulu dari helm ini. Nilai positifnya gitu ya. Kelebihan dari helm ini adalah, jujur gue akuin, ini salah satu helm yang nyaman, paling nyaman pernah gue pakai. Gue bicara dari semua helm yang pernah gue review aja ya, bukan yang helm-helm di luar sana kayak HJC gitu. Gue kan belum pernah punya HJC, belum pernah nge-review HJC juga, jadi gue nggak bisa bandingin sama HJC. Tapi setidaknya yang pernah gue punya, yang pernah gue review atau yang pernah gue pakai aja deh, dari mungkin karena ini helm import ya, gue bandingin juga sama helm import gitu ya, kayak Suomi, walaupun Suomi sekarang punyanya KYT. Lalu mungkin Nolan juga dulu gue pernah punya, tapi ya udah lama sih, 60 Nolan N64 kalau nggak salah. Itu udah jadul banget ya, mungkin udah nggak relevan sekarang. Lalu Arai, dari Arai vintage sampai yang RX7X ya, kalau dibandingin lokal lebih banyak lagi, tapi ini salah satu helm yang paling nyaman yang pernah gue pakai. Material yang dia pakai untuk inner, lalu shape innernya juga ya, walaupun di bagian cheek pad itu agak tebel gitu menurut gua ya. Seperti yang gue bilang di review gua di video gue yang sebelumnya itu kan, ini salah satu busa paling tebel yang pernah gua pegang kayaknya. Jadi emang bagian cheek padnya dia tebel banget, kayak roti, beneran kayak roti gitu. Tapi untungnya dia tuh lembeknya tuh pas, jadi dia nggak terlalu lembek tapi dia nggak keras, jadi dia ngikutin bentuk muka kita gitu, masih oke lah. Walaupun gua pribadi mungkin agak ketebelan dikit gitu. Lalu crown padnya juga pas, gue nggak merasakan ada gangguan apa-apa di crown pad, jadi beneran ngeplek aja gitu sama kepala gue tuh, beneran ya udah ngepas aja gitu, nggak ada masalah apa-apa. Yang berikutnya adalah helm ini tuh adem banget men. Terutama ventilasi yang di chin ini ya, yang di bagian dagu ini gokil sih. Jadi gue pernah bawa bawa helm ini pagi-pagi gitu ya, gue motoran agak pagi gitu. Nah itu berasa banget dingin, bagian mulut gue tuh dingin men. Jadi angin yang lewat sini tuh kayak banyak banget gitu, adem banget ini helm. Bagian atas adem tapi nggak terlalu spesial gitu ya. Lalu yang berasa banget tuh yang di bagian alis. Bagian alis ini nih, yang di visor ya, ventilasi yang di visor itu juga gokil men, berasa banget anginnya. Jadi ya kalau dari segi ventilasi itu udah oke banget helmnya. Jadi dari segi kenyamanan, dari innernya, lalu dari fan-nya itu udah oke banget. Gue nggak akan bicara soal kayak stylenya ganteng apa enggak gitu kan, karena ya relatif ya. Kalau gue sih suka, karena kan ya seperti yang kalian tahu, gue itu emang pecinta helm yang nggak racing gitu ya, yang lebih bulat gitu, lebih vintage. Tapi warnanya sih yang keren ya itu relatif lah. Gue nggak akan terlalu banyak ngomongin soal kayak gituan. Nah jadi ada faktor kenyamanan dan ventilasinya yang oke banget menurut gue. Nah tapi helm ini juga tidak sempurna ya, pasti ada kekurangannya gitu. Kekurangannya adalah helm ini ini helm yang sangat disayangkan gitu ya. Jadi kekurangan dari helm ini adalah field of view-nya, sudut pandang kalian tuh agak sempit di helm ini. Jadi bagian atas sama bagian bawah ini tuh kecil, kayak sempit lah gitu. Jadi kalau kalian agak nunduk sedikit, nah itu nggak kelihatan men, bagian depan. Ya misalkan maksud gue nunduk tuh kalau kalian bawa motor sport gitu ya, kayak bawa Ninja, atau kalau gue ya naik Sabi yang cafe racer. Lalu ya pokoknya kalau kalian nunduk ini nih, nah bagian depan tuh hilang karena sudut ini tuh kecil gitu space-nya. Jadi ya kurang lega lah
sudut pandang kalian ke depan tuh kurang lega. Kalau bawa motor yang santai kayak gue naik, misalkan gue lagi naik Triumph nih, ini kan posisi duduknya tegak ya, dan muka tuh lebih ke depan aja gitu, nggak yang nunduk-nunduk gitu, nggak ada masalah. Cuman kalau lo naik motor yang sedikit nunduk, anggaplah kalian bawa Ninja atau bawa CBR atau R15, R25, GSX misalkan, ya itu agak kurang enak helm ini karena kecil banget sudut pandangnya. Nah, yang kedua ini mungkin agak spesifik khusus pengguna kacamata. Kalau kalian nggak pakai kacamata mungkin nggak terlalu ngaruh ya, tapi karena gue pemakai kacamata ya, jadi ini ngaruh buat gue. Jadi memang helm ini punya fitur glasses fit, jadi dia udah bisa buat pakai kacamata tanpa hambatan apapun. Memang betul gue akui pakai kacamatanya gampang, tinggal dorong aja gitu, dia kayak udah ada jalurnya gitu ya buat tangkai kacamata gitu. Tapi kayak menurut gue jalur tangkai kacamatanya itu tuh agak ketinggian sedikit, jadi tangkai kacamata gue tuh nggak duduk ngepas di kuping gue gitu, kayak ngambang. Jadi kayak ngambang gitu. Jadi kalau gue pakai kacamata nih, nah itu tuh kayak gampang banget karena nggak nempel pas sama selak kuping gue gitu. Jadi dia agak ngambang, jadi kayak gampang lepas gitu kacamata lo. Kekurangannya sih menurut gue itu ya, yang berasa banget gitu. Kalau dari segi kedap ya misalkan, gue tidak menemukan masalah di helm ini. Helm ini pas, jadi nggak berisik ya, bukan berarti kedap banget gitu ya. Kalian naik motor kalau kedap banget serem juga sih. Jadi nggak ada masalah dari segi kedapnya gitu ya. Gue tidak mendengar suara angin yang mengganggu, turbulence di dalam nggak ada. Tapi ya menurut gue udah pas aja sih. Kalau dari segi kedap suaranya tuh udah oke lah gitu, udah pas. Nah, biar video ini nggak kepanjangan, jadi langsung aja ke kesimpulan gue. Menurut gua dengan harga 3 juta, kalau kalian suka stylenya, karena memang style gini nggak semua orang suka ya, ada orang yang suka tuh lebih kayak racing yang runcing, ada spoilernya, yang model-model balap gitu ya itu kan selera pribadi gitu ya. Kalau kalian suka style yang, menurut gue ini masih worth it karena gini, nyamannya dapat. Masalah kacamata ya tinggal tergantung kalian pakai kacamata apa enggak. Gue pakai kacamata pun tetap sebenarnya nggak ada masalah sih, cuman rada aneh aja gitu, rada kayak kurang serak gitu ya. Tapi itu bukan masalah besar gitu, selama kalian nggak bawa motor yang buat balap-balap yang mengharuskan kalian untuk nunduk gitu ya, untuk tuck down gitu ya, nggak ada masalah dengan point of view-nya yang rada sempit. Jadi ya menurut gue sih worth it aja. Walaupun ada yang komen kan katanya di AliExpress harganya cuma 1,4 juta, 1,5 juta gitu. Ya well, ini ya kalian tahu lah, Indonesia negara kita tercinta ini kan, tahu sendiri kan. Biaya kirim, lalu bea cukai apalah yang gitu-gitu ya. Gue nggak mau ngomongin soal itu, tapi kalian tahu sendiri lah. Oke lah, jadi segitu aja update gua hari ini biar nggak kepanjangan. Jadi kalian nontonnya juga enak kan, singkat padat jelas. Dan sebelumnya thank you banget buat yang udah subscribe, thank you banget buat kalian semua, thank you juga buat yang udah nge-like, udah komen-komen gitu ya, thank you. Yang belum subscribe boleh loh di subscribe. Jadi thank you banget buat kalian semua. Kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Bye bye.